Zaman makin maju, kamu perlu cari kerja. Modal handphone gak pakai lama, langsung job street aja. Cepet dapat kerja, nggak jadi beban keluarga. Dari startup sampai unicorn, tinggal kamu pilih mau kerja di mana. Jangan sampai telat, cari tahu cepat-cepat. Job street virtual karir, jangan sampai terlambat. Mau karir digital marketing atau coding buat bikin gaming, langsung daftar nggak pakai pending. Duit banyak gaya jadi bling bling. Virtual karir fair dari Job Street yo hadirin 9 sampai 11 Maret, let's go gasin. Ayo dicek aja, jangan lupa kamu pantengin. Siapa tahu langsung kerja, gampang bebas jauh dari drama. Daftar Job Street virtual karir fair, dapat kerja hidup jadi fair. Ikutin aja virtual karir fair, karena Job Street itu memang care. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Selamat datang teman-teman semuanya, peserta Virtual Career Fair kali ini. Selamat datang kembali di webinar kita yang kedua di hari ini. Oke, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Direktur Business Development dari PT Indonesia Telemedia, Bapak Fahrul Prasojo. Selamat siang Pak Fahrul, apa kabar? Selamat siang Mas Guyup, selamat siang semua peserta. Oke, hari ini kita pengen dengar dari Pak Fahrul, karena kalau mungkin saya bacain profil singkatnya Pak Fahrul ya, beliau tuh mengawali dari bekerja di perbankan, lalu asuransi, dan sekarang ke industri media. Nah, mungkin buat teman-teman yang rasa, oh, apakah perjalanan karir saya hanya dari satu industri aja, ternyata beliau, Pak Fahrul, ternyata ada bukti bahwa dari banyak industri pun juga bisa makin melesat karirnya. Nah, sebelum kita mulai untuk webinar kali ini, ada beberapa do's and don't yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama, teman-teman boleh bertanya kalau dengan ke Pak Fahrul, ke narasumber, melalui chat yang ada tersedia di Zoom. Jadi teman-teman boleh silakan aja, kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin butuh penjelasan lebih lanjut lagi dari Pak Fahrul, silakan chat aja, nggak usah khawatir, tapi nanti kita akan balasnya, akan kita jawab di sesi Q&A di akhir acara. Lalu teman-teman jangan lupa, ketika teman-teman di sini, kalau seandainya memang ada pertanyaan yang memang pengen diketahui atau memang pengen lebih dijelas lagi gitu, apalagi terutama saat ini topiknya cukup keren banget, yaitu tren industri media dan hiburan gitu ya di era OTT service. Nah, OTT service apa aja? Mungkin teman-teman juga kalau zaman dulu mungkin nonton film harus beli dulu apa ya, dulu zaman saya VHS dan Betamax gitu ya. Nonton film pakai lewat itu, terus ada Laserdisc gitu ya, ada Laserdisc, ada VCD, DVD. Nah, sekarang teman-teman kalau pengen nonton film atau nonton hiburan cukup lewat handphone aja. Nah, sekarang mungkin nanti akan ada penjelasan lebih lanjut lagi dari Pak Fahrul apa itu dengan OTT service. Ya, jangan lupa teman-teman, untuk peserta webinar kali ini juga teman-teman akan mendapatkan 350.000 koin dari Coinworks yang teman-teman bisa lakukan untuk buat banyak hal. Oke, nah langsung saja tanpa membuang waktu, silakan Pak Fahrul, waktu dan tempat kita bisa mulai.
Oke, terima kasih Mas Guyup. Terima kasih juga teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini ya. Terima kasih Jobstreet sudah kasih kesempatan untuk share sedikit. Tadi udah disampaikan. Hari ini temanya adalah mengenai industri media and entertainment di era OTT service ini. Nanti mungkin saya akan mulai dengan sedikit perkenalan mengenai Transvision supaya peserta juga bisa mengetahui apa sih Transvision itu. Kemudian nanti baru kita masuk ke sedikit sharing mengenai OTT tersebut. Saya mulai. Oke. Monggo, Pak. Sebentar ya. Oke, teman-teman, saya mulai dulu tentang Transvision. Jadi Transvision itu siapa sih? Apa itu Transvision? Transvision itu nama legalnya adalah PT Indonesia Telemedia. Kita berdiri tahun 97, 7 Mei 1997. Nah, setelah mengalami berbagai perpindahan kepemilikan, terakhir adalah di Telkom. Nah, di tahun 2013 ada akuisisi 80% sahamnya oleh CT Corpora. Nah 80% CT Corpora, 20%-nya ada Telkom dan Metranet. Nah, ini gabungan dua perusahaan besar. Satu CT Corp adalah leading organization di Integrated Consumer Group. Kalau Telkom kita tahu adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan infrastrukturnya yang kuat. Nah, berikutnya Transvision itu bagian dari Transmedia. Transmedia itu part of CT Corp. Jadi di CT Corp itu ada lebih dari 40 unit bisnis, mulai dari perbankan, kemudian insurance, ada lifestyle, kemudian ada media, ada properti, ada retail, ada leisure dan hospitality. Ya, ada teman-teman mungkin familiar dengan Bank Mega, kemudian Trans Luxury Hotel, kemudian ada berbagai macam perusahaan lainnya, Transmart, Transcorp. Nah, di Transmedia sendiri, Transvision bagian dari ini. Kita bersama-sama dengan Trans TV, Trans 7, CNN Indonesia, CNBC, Detik.com, CNNindonesia.com. Kemudian ada CXO Media juga yang baru diluncurkan tahun ini. Kemudian ada Hai Bunda, Female Daily yang part of Transmedia ini. Nah, berikutnya Transvision sendiri memiliki visi untuk menjadi perusahaan yang tidak hanya memberikan hiburan, tapi juga memberikan informatif dan edukatif, ya, informasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Misi kami menjadi yang utama, terutama di industri DTH dan OTT, dan juga di perkembangan teknologi ke depannya. Kemudian kita juga menghadirkan program yang eksklusif dan inovatif. Kita juga menghadirkan solusi yang inovatif. Kemudian menjadi teknologi based solution provider. Kemudian kita juga bersinergi dan berkolaborasi baik dengan internal di CT Corp ataupun di eksternal CT Corp. Nah, itu sekilas tentang Transvision. Nah, kemudian sekarang sebelum kita masuk ke OTT, kita lihat sedikit mengenai media entertainment ini. Sama-sama kita lihat mungkin sedikit balik ya, flashback tentang industri evolusi yang terjadi terutama di informasi dan komunikasi. Kita tahu kalau di zaman pre-industrial itu komunikasi berasal dari hal yang sangat-sangat awam, yaitu mulai dari menggambar di gua, kemudian ada pembuatan clay tanah liat, tablet dari tanah liat, jadi tablet yang iPad sekarang atau yang punyanya Samsung semuanya atau apapun ya, tablet-tablet yang ada sekarang itu awalnya dari tanah liat pre-industrial. Nah, kemudian kita masuk ke masa atau fase industrial, awal revolusi industri, ditemukannya mesin ketik, kemudian ada surat kabar di tahun 1600-an yang pertama kali rilis di Jerman. Nah, kemudian kita masuk ke masa elektronikal, ya, udah ada telepon, ada kemudian radio dan televisi. Nah, sekarang zaman informasi, ya, di mana ada portable computers, kemudian ada smartphones,
kemudian ada wearable technology yang dipakai di teman-teman bisa pakai di jam dan lain sebagainya. Dan juga sekarang kita masuk ke industri atau komunikasi via internet dan sosial media. Komputer sendiri kita tahu di 1960 itu start dengan 1940-an itu dengan ENIAC. Nah, kemudian 1960 mulai diperkenalkan mainframes, sampai kemudian ada Apple dan IBM, kemudian berkembang dengan laptop, sampai sekarang udah ada smartphones, bahkan nanti ke depan saat ini udah ada VR, AR dan lain-lain. Oke, nah balik ke media dan industri entertainment hiburan sendiri, terutama terkait dengan televisi, itu kita mulai ada beberapa generasi. Kalau dibilang bisa dibilang ada 4 generasi ya. Di awal mungkin televisi pertama kali tahun 1928 itu pertama kali ada channel di Amerika namanya W3XK. Kemudian tahun 1970-an itu mulai hadir HBO, Turner, ESPN, CNN, MTV dan lain-lain. Nah, itulah awal televisi itu berubah atau bertransformasi menjadi TV berbayar atau pay TV. Ya, akhir 80-an sampai akhir 90-an itu orang mulai memperkenalkan perusahaan mulai memperkenalkan bisnis pay TV, di mana mulai dari puluhan channel sampai di awal 90-an itu sudah mulai ditawarkan ratusan channel TV berbayar. Jadi orang sudah mulai masuk ke industri berbayar ini. Kemudian di 2000-an atau generasi ketiga ini mulai diperkenalkan streaming melalui web. Ya, ada Netflix di 2007. Kemudian sudah mulai ada evolusi baru tentang bagaimana mendistribusikan konten tersebut. Yang paling terjadi di akhir 90-an adalah hadirnya IPTV, Internet Protocol TV Network. Ini kalau bisa dibilang awal dari OTT, di mana distribusi konten itu masih dilakukan via private network atau closed network. Nah, OTT sendiri ketika udah masuk di over the top, itu berarti udah masuk ke sektor atau ke area yang lebih publik. Nah, itu sekarang kita juga mengenal selain melalui website, OTT itu bisa diakses melalui berbagai macam media, bahkan video game, kemudian ada box-nya sendiri, melalui smartphone dan tablet kita juga kita bisa akses konten dari over the top tersebut. Nah, oke, berikutnya kalau kita lihat itu di industri pay TV sendiri, secara teknologi pertama adalah satelit. Dulu pertama kali satelit, kalau teman-teman tahu mengenai parabola pertama itu ukurannya 6 meter. Sebagai perbandingan sekarang itu untuk parabola sendiri ada yang ukurannya sudah 45 cm. Jadi sudah sangat-sangat berbeda dari dulu ya, di tahun 76-an. Sebelum satelit itu ada terestrial untuk free to air, kemudian masuk ke satelit. Nah, di satelit sendiri prosesnya itu melalui satelit, jadi konten dari provider dikirimkan melalui satelit dan kemudian dilakukan encoding, baru kemudian didistribusikan ke rumah-rumah yang nanti ditangkap pakai parabola, kemudian di encode pakai yang namanya set-top box atau box sehingga bisa ditampilkan di layar TV. Nah, kemudian berikutnya ada kabel ya, melalui kabel ini biasanya untuk perumahan atau perhotelan dengan jangkauan yang lebih terbatas. Kalau satelit batasannya adalah langit, karena dimanapun selama ada langit akses atau parabola tersebut bisa kita tangkap dengan box yang kita miliki. Kemudian berikutnya ada IPTV yang tadi saya sampaikan. Di Indonesia sendiri yang besar untuk IPTV-nya pertama adalah yang saat ini adalah IndiHome ya. Kemudian kita masuk ke era OTT. Era OTT di mana kita bisa pakai internet apapun untuk mengakses dan mengirimkan konten, menerima konten tersebut. Nah, kita lihat ya, apa itu OTT. Nah, OTT itu sendiri kalau kita bilang adalah aplikasi OTT adalah sebuah layanan yang bertujuan untuk mengirimkan film. Sebenarnya bukan hanya film dan TV konten, tapi bisa digital, audio, dan lain-lain, suara,
tanpa adanya kebutuhan untuk subscribe ke tradisional kabel atau satelit. Jadi tidak perlu pakai satelit, dia bisa pakai ada yang pakai box, ada yang langsung via smartphone tanpa perlu subscribe ke traditional cable dan satellite pay TV. Nah, secara layanan sendiri, layanan OTT itu kalau di industri jauh lebih lebih murah dibandingkan dengan investasi yang harus dilakukan di industri atau bisnis yang satellite pay TV, di mana kita harus sewa satelit yang ada di luar angkasa ya. Kalau yang OTT, kalau itu bisa langsung via internet, konten itu didistribusikan. Nah, kalau kita lihat sendiri OTT itu ada berbagai macam tipe. Baik komponen, dia bisa sebagai sebuah solusi, bisa sebagai sebuah layanan. Kemudian dari sisi alat atau media, device-nya sendiri bisa via smartphone, smart TV, laptop, tablet, kemudian gaming console, dan set-top box. Nah, kalau dari konten, tadi saya sampaikan ada video, ada audio, kemudian kita juga bisa via games atau komunikasi. Revenue modelnya sendiri mulai dari subscription, hybrid antara advertisement. Jadi kalau teman-teman akses ke beberapa platform OTT tidak berbayar tapi bisa mengakses konten, tapi sebelumnya disuguhi dengan berbagai macam iklan. Nah, itu bisnis model baru, bisnis model OTT juga, di mana mereka mendapatkan revenue atau penghasilan melalui iklan tersebut. Ada yang mengkombinasikan antara subscription sama advertisement tadi yang dinamakan hybrid. Nah, penggunaannya ada yang personal dan komersial, dan end usernya itu dari berbagai macam bidang, bisa media, entertainment, education, training, dan lain-lain. Kemudian berikutnya, nah kalau kita lihat sendiri seberapa besar sih market OTT itu di Indonesia. Nah, sebelumnya ada data di tahun 2019 ya, sebelum pandemik itu forecast untuk market OTT di Indonesia sendiri, laju pertumbuhannya diproyeksikan sekitar 27%. Tapi dengan adanya pandemik, ternyata industri atau market OTT itu meningkat 2 kali lipat, lebih cepat. Ya, laju pertumbuhannya di 2020 dan 2021 dengan adanya pandemik, orang banyak yang work from home, angka subscription terutama di Indonesia sendiri meningkat. Ya, mulai berbagai macam platform ya, ada Netflix, ada Viu, ada video, ada Disney Plus sendiri yang masuk, dan mereka mendapatkan jutaan subscriber pada saat periode tersebut. Nah, hal ini menyebabkan forecast di 2022 ya, berdasarkan data 2021, laju pertumbuhan atau CAGR-nya itu meningkat dari 27% ke 37%. Jadi estimasinya pada di 2027 itu sekitar 4.400 juta dolar ya, atau sekitar kalau nggak salah 64 triliun lah. 64 triliun rupiah. Ini market yang cukup besar untuk pasar OTT di Indonesia. Itulah kenapa banyak yang sekarang dari global ya, pemain-pemain dari global masuk ke Indonesia, karena marketnya sendiri dengan jumlah penduduk yang 270-an juta, Indonesia memiliki potensi market yang cukup besar. Apalagi nanti dengan perkembangan internet yang saat ini sudah mulai ada 5G ya, di Cina udah mulai diperkenalkan 6G, nanti aja juga internet Starlink, yang mana semakin cepat internet tersebut, maka distribusi konten atau via OTT, over the top, ini akan semakin cepat lagi, sehingga pertumbuhan market akan juga lebih besar. Nah, kita lihat ini di atas saya lambangkan dengan OTT ya. OTT sendiri tentu sangat terkait dengan disrupsi teknologi yang terjadi. Kita tahu big data yang dari subscription, mungkin teman-teman pasti ya menyadari ya, ketika nonton salah satu platform OTT itu akan disajikan dengan rekomendasi video, rekomendasi film berdasarkan yang pertama adalah pilihan teman-teman, kemudian yang berikutnya juga dari olahan data dari user-user yang lain. Jadi ketika nonton acara A,
maka akan diberikan rekomendasi dengan entah pemainnya yang sama atau dari sisi ceritanya sama, dari sisi genrenya sama. Nah, itu hasil dari pengolahan big data yang dilakukan oleh platform OTT tersebut. Nah, kemudian AI sendiri sama ya untuk prediktif ya, prediktif ke depannya berdasarkan data historical tontonan, apa sih tayangan yang menarik itu di masyarakat dan lain sebagainya. Nantinya juga dikembangkan dari kombinasi tersebut. Kita tahu ada VR dan AR juga ya. VR dan AR itu ternyata pertama kali diperkenalkan dalam movie atau dalam film itu di 1987. Itu ada film Predator namanya. Itu udah mulai diperkenalkan VR dalam bentuk yang sangat klasik. Kemudian kalau teman-teman pasti tahu ada Avatar, kemudian nanti ada Iron Man, ada Ready Player One. Nah, itu contoh-contoh film yang mengimplementasikan teknologi VR atau AR. Nah, blockchain sendiri terkait sama OTT banyak limitasi dari OTT karena tayangannya itu di spread lewat internet, artinya publik, maka secara security pun lebih berisiko adanya piracy atau pembajakan. Nah, dengan teknologi blockchain, salah satunya dia bisa mensolusikan piracy tersebut sehingga ke depannya industri atau bisnis OTT ini nanti akan diintegrasikan dengan blockchain sehingga mengurangi piracy yang memang yang terjadi atau menjadi kendala dari perusahaan-perusahaan OTT platform tersebut. Kemudian ada juga privacy dan green energy lewat blockchain itu lebih terkenal dengan decentralized network-nya ya, dengan konsumsi energi yang lebih kecil sehingga tidak membutuhkan server yang terlalu besar ya. Itu sejalan juga dengan perkembangan data center yang ada edge computing di mana server-server lebih kecil dibandingkan main server yang besar. Nah, nanti ke depannya industri OTT ya akan terbantu dengan adanya teknologi blockchain tersebut. Nah, kemudian berikutnya saya memperkenalkan produk dari Transvision sendiri. Sebagai gambaran, Transvision ini kami komisaris utamanya adalah Pak Hendro Priyono, kemudian di komisaris kami juga ada Pak Fahmi Idris, CEO atau Presiden Director kami itu Pak Peter Gonta, dan kami juga bersama-sama dengan 1.000 karyawan di Transvision, 1.000 lebih karyawan, di mana mayoritasnya genre kami adalah di Gen Y ya, Gen Y, dan sudah mulai banyak dari Gen Z yang masuk ke dalam Transvision ya. Kalau Gen Y-nya 76%, Gen X-nya 19%, Gen Z-nya 5%. Jadi kami benar-benar mencari youth atau talent-talent yang muda dan berbakat yang untuk masuk ke dalam perusahaan ya, bergabung dengan kami. Nah, kemudian kita lihat produknya kami dulu. Transvision Extreme ini adalah produk Android box yang kami jual ke pasar. Ada 3 tipe box. Jadi teman-teman bisa menikmati selain acara live TV, ada video on demand, kemudian ada catch up-nya juga. Kemudian juga bisa punya akses, jadi kalau TV di rumah masih belum smart TV, bisa pakai Android box ini untuk mengubah TV yang biasa itu menjadi TV smart. Jadi bisa akses YouTube, bisa akses aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store melalui box yang ada di kami. Nah, kemudian berikutnya ada Transvision X Go, ini produk extension dari Extreme Box itu sendiri yang hadir via aplikasi mobile, ada di Google dan Play Store. Kemudian kami juga punya yang namanya Vision Radio One. Vision Radio One ini aplikasi radio berbasis internet. Sama teman-teman bisa coba download di Apple Store dan iOS. Ya, di sini di Vision Radio ini sendiri sangat tepat buat kita yang sangat-sangat mobile. Misalkan kita lagi di jalan atau kita lagi tidak sempat untuk nonton TV berita, itu kan pasti consume bandwidth yang besar terutama di jalan. Nah, dengan Vision Radio ini sangat light, ringan, teman-teman bisa dapat summary informasi berita dari berbagai media di sini dikombin dengan lagu-lagu yang menyenangkan untuk menemani teman-teman dalam perjalanan. Nah,
Kemudian kita Extreme sendiri ini bisa dapat teman-teman beli di Tokopedia, Shopee, Lazada di marketplace-nya besar. Kemudian untuk yang Xgo sama Vision Radio bisa di-download di App Store dan Google Play. Nah, ada satu lagi platform yang akan kami rilis. Kita tahu di dunia ini Indonesia punya diaspora atau orang yang ada di luar negeri itu jumlahnya cukup besar ya. Kalau bisa dibilang tiga terbesar ya setelah Cina dan India, itu di Indonesia ada sekitar 11,5 juta diaspora. Nah, kita akan membuat suatu aplikasi OTT yang nantinya dapat diakses dari seluruh dunia. Ini market atau keinginan dari diaspora untuk melihat tayangan-tayangan yang ada di Indonesia atau mendapatkan berita. Segera akan kami luncurkan berikutnya. Nah, demikian ya yang dapat saya sampaikan pada presentasi hari ini. Mungkin sedikit message aja buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi proses untuk mencari pekerjaan yang baru dan lain sebagainya. Keep kreatif, ya, inovatif dan entrepreneurship. Pertahankan ketiga hal tersebut, itu yang selalu disampaikan chairman kami. ICE, jadi inovatif, kreatif, dan entrepreneurship selalu dibawa baik dalam proses mencari pekerjaan maupun nanti pada saat sudah bekerja di suatu perusahaan tertentu. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Fahrul. Boleh kita ada pertanyaan nih Pak Fahrul. Silakan, Kalau boleh silakan. tahu nih, buat kan teman-teman di sini kan para kandidat yang di sini kan juga mereka sedang lagi nyari kerja nih. Nah, ini kalau seandainya nih Pak Fahrul pengen kerja, saya mau kerja di tempatnya Transvision nih karena lagi OTT-nya lagi naik nih. Skill apa sih yang minimum yang biasanya Pak Fahrul cari selain dari ICE tadi itu tadi? Nah, satu ya, yang paling utama di sini adalah bagaimana kalau seseorang punya spesialisasi itu jauh lebih bagus ya. Dia punya spesialisasi skill tertentu yang terutama berkaitan dengan teknologi. Itu kita saat ini lagi cari banyak kandidat ya, terutama di bidang teknologi. Tapi untuk bidang-bidang yang lain tidak perlu khawatir. Selama teman-teman punya specialty, punya suatu keahlian tertentu, feel free untuk daftar. Dan kemudian nanti kita akan lihat, pasti dari semua saya tidak bisa bilang satu bagian lebih unggul daripada yang lain, enggak, karena satu company itu tentunya harus didukung dari semua elemen. Jadi bukan hanya dari part teknologi, tapi dari financial juga kita perlu, dari sisi marketing atau sales juga kita perlu, dari industri kreatif, dari seni dan lain juga dan lain-lain juga kita perlu. Jadi nggak perlu berkecil hati tentang background apa yang kita udah pilih pada saat kuliah. Yang penting kita mendalamin apa yang menjadi keahliannya kita, pasti akan diperlukan di perusahaan tersebut. Apapun backgroundnya, itu pasti ada market yang membutuhkan, termasuk di Transvision sendiri. Itu Mas Kuip. Contohnya juga Pak Fahrul juga ya. Backgroundnya dari perbankan, asuransi, terus jadi ke media, dan apalagi sekarang jadi. Background saya Berarti IT. buat teman-teman nih, jangan khawatir. Backgroundnya IT. Oke, good. Saya sama juga Pak, saya juga backgroundnya IT, tapi larinya ke sales. Sales ya. Jadi nggak masalah sih, dan jangan juga berpikiran bahwa apa yang kita dapatkan di kuliah itu ya kita harus ikutin jalurnya itu terus ya. Kita juga benar Pak, perjalanannya kita harus di belajar. mana kita bisa skillnya bisa explore di situ ya Pak ya. Betul, dan sekarang juga kan banyak sekali media untuk belajar ya. Salah satunya ya Pak dengan acara Job Street ini, webinar. Ini kan juga jadi salah satu sarana untuk belajar, ada training online dan lain sebagainya. Itu membuka kesempatan buat kita untuk belajar apapun yang kita inginkan. Tidak perlu ke sekolah, kuliah dan lain sebagainya, tapi kita juga bisa mendevelop diri kita sendiri untuk ikut dalam training-training online sehingga kita bisa meningkatkan skill kita selain dari basic skill yang kita dapatkan di kuliah atau di sekolah kita. Berarti kita dari diri kita sendiri harus mau belajar lagi ya, harus mandiri ya Pak ya. Kalau dicokokin terus ya nggak akan survive. Benar kan? Oke, Pak, ini aku ada pertanyaan nih dari di chatbox nih Pak. Kan tadi Pak Fahrul bilang OTT industri kita berkembang banget. Nih kira-kira apakah
OTT changer ini pertanyaan dari Mas Ali Akbar. Apakah ini akan jadi game changer industri hiburan nih, gusur bioskop, DVD atau TV konvensional? Ini kira-kira ada gimana? Perubahannya nanti shifting-nya kayak gimana nih? Ya sebenarnya kalau kita lihat ya industri OTT sendiri sekarang ini buat sebagian besar perusahaan udah jadi cash cow kalau dibilang ya dari jadi pendapatan utama dari perusahaan tersebut. Nah, ke depannya tentu masih banyak opportunity kalau kita lihat marketnya masih sangat-sangat besar sampai 64 triliun. Menggantikan pasti dengan perkembangan teknologi ada yang dan disrupsi ya terutama pandemik ini di beberapa industri bukan malah menjatuhkan ya, tapi mempercepat proses Hmm, perubahan atau evolusinya, disrupsi. Jadi apa yang tidak bisa berkembang dan lain sebagainya itu nanti akan tergantikan dengan teknologi yang terbaru ini. Jadi itu pun berlaku ya, mungkin saya kaitkan dengan personal atau profile ini kita sendiri. Kalau kita tidak berubah, tidak belajar ini, maka kita akan tergantikan dengan yang baru. Makanya kita juga harus terus belajar supaya apa yang kita miliki ya akan terus dapat digunakan baik saat ini maupun ke depannya. Menggantikan saya bilang OTT ya pasti dengan adanya internet nantinya orang nggak butuh lagi distribusi konten yang aku agak sedikit teknis ya kalau via satelit itu hmm, kita butuh sewa satelit di luar angkasa which is harganya cukup mahal ya. Tapi nantinya kalau misalkan udah ada hmm. apa namanya 5G, 6G dengan kecepatan yang lebih cepat, distribusi konten akan lebih cepat, harganya pun lebih ekonomis. Ya ada satelit dari Starlink juga. Bisa jadi kita tidak perlu lagi pakai satelit untuk mendistribusikan konten. Semua udah bisa lewat internet dan OTT ini jadi pengganti untuk bisnis yang ada di satelit tersebut. Udah kelihatan ada Hmm. penurunan dan ya itu akan menggantikan bisnis-bisnis yang lama. Makanya suatu perusahaan ya tetap kita juga di Transvision sendiri berusaha untuk terus melakukan inovasi, ngikutin perkembangan zaman, bahkan trying to be dengan tagline kita Transvision Broadcasting at the Edge of Technology, kita berusaha menjadi yang terdepan dalam perkembangan teknologi, terutama dari teknologi broadcasting itu sendiri. Oke, oke. Berarti kalau ya memang sih kalau untuk beberapa industri hiburan gitu ya memang makin lama makin sepi apalagi pandemi gitu ya. Orang pingin pingin ke bioskop jauh-jauhan juga nggak nyaman juga misalkan lagi sama keluarga kok ada jedanya gitu ya. Nah, Pak, kalau misalkan gini, Pak, kan kalau bahkan saya pernah dengar tuh ada satu bintang film tuh yang komplain dengan produsernya gara-gara filmnya tersebut kok langsung direct to internet Ya, bukan ke bioskop dulu ya direct to consumer. Scarlett Johansson kalau gitu. Nah, itu apakah juga pengaruh dari OTT sehingga nganggapnya mungkin Disney nganggap ini lebih cuan langsung ke kita nih dibanding harus bagi hasil dengan bioskop atau segala macam. Kalau dari sisi cuan tentu masuk ke framework atau time frame untuk film itu saat ini memang agak sedikit perubahan terutama dengan pandemik bioskop ditutup. Hmm, Para produser itu langsung masuk ke platform-platform sehingga langsung ditayangkan di sana. Tapi aku lihat bioskop atau sinema juga masih punya tempat di masyarakat ya terutama nanti setelah pandemiknya berakhir. Time frame itu akan balik lagi bahkan nanti ya pertama kali mungkin akan keluar di OTT platform terlebih dahulu di bioskop nanti baru masuk ke OTT platform. Tetap hmm, time frame itu nggak akan menghilangkan sih. Ini karena pandemik aja jadi dalam tanda kutip ada shortcut untuk langsung masuk ke consumer ya hmm. lewat OTT yang mereka juga langsung dapat direct tersebut. Tapi tetap balik lagi sih bioskop akan tetap jadi sesuatu yang beda sih karena big screen yang ada di situ itu belum tentu semua rumah ada kan dipakai big Benar, benar, screen benar. ya kenyamanan itu yang Nonton kecuali Avenger cuma lewat handphone tuh kayaknya enggak ya, Pak ya. ya, betul. Nah, big screen itu ya bahkan yang simple aja nonton lewat handphone sama nonton lewat TV itu pun experience-nya kita berbeda ya itu TV yang di Ya. rumah. Capek juga megang dan lain sebagainya. Menurut saya itu masih masih tetap akan kembali ke situ ya. Karena ini karena memang pandemik aja ya some of the industries memang time frame-nya dia loncat instead of masuk ke bioskop dia langsung masuk ke OTT. Hmm. Oh iya tadi Pak Farul kan tadi cerita tentang yang VR virtual reality gitu ya Pak ya. Nah, ada mungkin nggak nih Mas
Transvision tuh masuk ke metaverse, terusnya menyajikan hiburannya tuh langsung pakai di situ gitu. Possibility pasti ada ya, kita juga lihat hal tersebut, nggak bisa kita pungkiri ya, tapi investasi di sana masih cukup besar. One Hmm. day kita juga akan lihat hal tersebut ya, sebelum masuk ke metaverse tersebut. Nanti mungkin sebelum masuk ke situ juga kita teman-teman udah tahu ada yang namanya in-game advertising, di mana nanti Hmm. bisa kita berbelanja pada saat kita main game itu ternyata udah langsung terhubung ke supermarket dan lain sebagainya. Itu tahap-tahap yang awal, nanti setelah itu baru, karena kalau teknologi yang AR atau VR itu device-nya masih cukup mahal ya untuk kita Ya, ya. pelajari dan lain sebagainya. Ke depan ya pasti dengan perkembangan teknologi kita akan terus lihat perkembangannya, secara bisnisnya potensialnya seperti apa. Tidak menutup kemungkinan kita untuk masuk ke bisnis tersebut. Hmm. Oke Pak, nah ini ada pertanyaan nih dari satu lagi nih, dari Mbak Tari Oktarinda nih, dia nanya, kalau kayak gitu, ini era OTT, kira-kira emang Indonesia secara wilayah gitu kan, kita dari ujung-ujung udah jutaan kilometer gitu ya Pak ya, itu secara infrastruktur udah siap belum sih Pak? Kalau menurut Bapak ya, maksudnya ini apalagi Kalau di pelosok-pelosok gitu menurut nanti. saya masih belum semua wilayah di Indonesia ya, Hmm. masih belum semua wilayah di Indonesia punya kapabilitas untuk internetnya. Jadi kalau dilihat itu sebenarnya eh, cakupan area penduduk Indonesia yang apa namanya punya akses internet itu mungkin baru sekitar 139 juta sampai 140-an juta lah penduduk Hmm. yang mempunyai akses ke internet. Itu berarti kalau dari 270 juta sekitar 60-an persen, 50 lebih persen ya, 55% lah dari total penduduk Indonesia. Jadi masih ada wilayah-wilayah yang itu akses internetnya pun masih ada beberapa mungkin yang masih 3G, 4G dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya Ya. pemerintah juga udah punya program yang Palapa yang menghubungkan seluruh Indonesia. Which is kalau misalkan itu nanti kita lihat ya, itu duluan atau nanti 5G masuk bisa mempercepat penyebaran atau distribusi dari internet di seluruh Indonesia. Saat ini sih kalau kita lihat masih 55%, tapi itu udah sangat-sangat cukup marketnya ya untuk Hmm. kita Hmm. expand. Apalagi nanti ada IKN di mana di daerah tersebut pasti akan lebih dikembangkan lagi internetnya dan lain sebagainya, ya pasti otomatis secara Indonesia pasti akan naik juga nanti akses internetnya. Oke. Nah, itu kemungkinan untuk buat para kandidat nih Pak, para yang mau nyari kerja, tadi Pak Farul ngomongin IKN, bakalan buka banyak nggak transvision di daerah sana? Supaya yang orang-orang yang teman-teman kita yang di Kalimantan tuh apply, transvision nih di situ. Kalau yang di IKN sendiri kita planningnya masih belum terlalu besar ya. Kita paling ada beberapa korporasi aja di sana. Cuman Hmm. masih belum masuk terlalu banyak sih untuk yang di IKN tersebut. Tapi kita lihat ya nanti dengan apa namanya pemerintah udah mulai bangun infrastruktur di sana. Kita lihat mungkin kita akan masukin bisnis kita juga pasti ke sana sih. So, kalau ada potensi di ini pasti kita lihat pasti masuk ke sana. Hmm. Oke, oke, oke. Buat teman-teman di sini semua, kalau misalnya ada pertanyaan lagi ke Pak Fahrul, silahkan ketik chat box ya, biar kalau misalnya biar kita lebih bisa nanya lagi. Oke. Nah, buat teman-teman juga sekedar mengingatkan untuk peserta yang hadiri saat ini, teman-teman sekali lagi teman-teman akan mendapatkan 350.000 koin investasi di CoinWorld. Jadi teman-teman sekaligus sambil nyari kerja, sekaligus juga teman-teman bisa belajar investasi. Itu lumayan banget loh ya. Muda kerja keras, kaya tua kaya raya gitu kan misalkan ya. Nah, hadiahnya akan dikirimkan via email ke alamat yang digunakan untuk registrasi Zoom ini. Oke, ini ada pertanyaan lagi mungkin untuk Pak Fahrul. Misalkan contoh nih, Pak Fahrul tadi kan udah jelaskan presentasi generasi karyawan Gen X gitu ya. Nah, kira-kira generasi apa nih yang cocok nih untuk kerja di Transcorp nih? Secara kalau Transport kan berarti ini induknya. Kalau Transvision secara khususnya generasi apa? Mungkin apa seumuran saya kah atau yang di bawah saya atau gimana? 40 plus Ya, gitu kan? cocok berdasarkan umur pun nggak kita nggak mesti harus certain generasi ya, karena dari masing-masing generasi tersebut pasti ada kelebihan dan saling melengkapi antar generasi tersebut. Ya saat ini kalau dari komposisi di perusahaan kami 76%
itu adalah yang Gen Y, Gen Y ya. Tapi Gen Z sendiri udah mulai banyak yang kami hiring nih di perusahaan kami. Buat fresh graduate, jangan pernah menyerah atau berusaha untuk daftar. Kita juga banyak dari fresh graduate yang langsung masuk ke kami ya. Jadi selama dia punya skill, dia punya kemampuan tertentu, terlepas dari apapun backgroundnya ya, selama dia punya kemauan untuk belajar dan lain sebagainya, it's open for us to accept. Apalagi khusus sih ininya. Iya. Berarti tadi yang sama yang tadi juga Pak Fahrul udah jelaskan, banyak banget tools-tools untuk belajar, banyak banget media-media di internet bisa buat belajar gitu ya. Teman-teman, even walaupun teman-teman fresh graduate, jangan lupa perbaharui upgrade skill ya. Karena saingannya makin banyak ya Pak Fahrul ya. Iya, Kalau betul. hanya sekedar lulus kuliah, aku hanya belajar dapat dari kampus selesai gitu, pasti saingannya juga akan makin banyak gitu. Tapi kalau teman-teman mau upscale, mau belajar hal baru, nggak ada kata terlambat untuk memulai gitu, karena possibility pasti ada gitu. Mau nyoba transvision juga monggo gitu, selama ada skillnya, selama memang ada kebutuhan dan memang skillnya match, kenapa enggak teman-teman? Ya, mumpung di sini ada Virtual Career Fair, kalau seandainya itu teman-teman mau coba, selama skillnya cocok, silakan. Ya, karena perusahaannya kalau Pak Fahrul sendiri, misalkan cari anak buah, yang dicari itu yang seperti apa sih Pak? Kalau nyari anak buah yang memang direct reportnya Pak Fahrul, kan apalagi direktur nih. Saya lihat lebih ke pertama ya pasti background kemampuannya mereka seperti apa, bagaimana keinginan mereka untuk belajar, terutama yang paling saya lihat ya. Kalau misalkan pada saat interview terlihat pasif dan itu cenderung di avoid ya. Tapi kalau misalkan walaupun dia nggak tahu, di depan harus fair enough ya. Misalkan dia tidak bisa sesuatu ya kita sampaikan tidak bisa, tapi tidak tunjukkan bahwa kita juga ingin belajar. Kita mau untuk belajar, untuk memperbaharui skill kita. Nah, keinginan itulah yang sebenarnya saya appreciate ya, karena orang yang punya keinginan, semangat untuk belajar itu pasti akan hasilnya kalau dari based on my experience ya itu hasilnya pun akan jauh lebih bagus. Ya, for your info, waktu saya masuk pertama kali di perbankan di Citibank ya, itu saya daftarnya juga melalui Jobstreet di 2008. So, thank you, Jobstreet juga. It's glad to be back here. Terima kasih Pak. Jadi, Terima waktu itu kasih Pak. 2008 itu websitenya masih sederhana, simple, tapi Oh iya, benar. convert orang dari yang nyari submit dokumen, persiapin dokumen banyak, terus dibawa amplop dan lain sebagainya, itu dibuat lebih simple. Kita cuma upload di internet dan banyak sekali employer yang hadir di situ. Dan glad setelah belasan tahun ya, 14-an tahun, sekarang Jobstreet juga udah semakin berkembang di ini. Terima kasih loh Pak Fahrul ya. Nggak nyangka loh, ternyata Pak Fahrul juga dapat kerjaan dari Jobstreet Yes, yes. pada masanya gitu kan. Wah, berarti ya buat teman-teman, mungkin teman-teman sekarang juga lebih mudah. Waktu pas dulu saya harus pakai amplop coklat gitu, saya ke kantor pos, pos tercatat. Aduh, ketahuan umurnya berarti ya. Nah, tapi sekarang dimudahkan. Dimudahkan, tapi juga bukan berarti teman-teman gampang apply, tapi ingat jangan lupa skillnya teman-teman juga harus match. Kenapa? Karena juga para hirer atau para perusahaan juga mikir, saya harus cari orang-orang yang memang bisa membantu bisnisnya juga kan, supaya bisnisnya juga bisa berkembang bareng-bareng. Oke, teman-teman, mengingat waktu udah jam 15.58, boleh teman-teman buka videonya biar kita mau foto bareng Pak Fahrul. Sebelum closing statement kita mau foto bareng dulu, boleh Pak Fahrul ya, sama teman-teman yang hadir di sini. Nah, itu juga di chatbox juga ada yang teman-teman. Kalau mau join dengan Transvision tuh juga ada website karirnya, monggo itu juga bisa. Kalau seandainya juga ada iklannya di Jobstreet juga teman-teman juga bisa ikutan kayak gitu. Oke, panitia boleh bisa difotonya kapan? Tinggal kasih aba-aba. Kita tunggu dulu Mas. Ini kayaknya banyak banget nih yang muda. Pengen foto bareng Pak Fahrul, gitu ya. Kayaknya pengen semuanya pengen gabung ke Transvision nih Pak. Siapa tahu bisa ketemu para artis-artis. Jadi ada 2 slide-nya. Kita pertama foto formal aja dulu kali ya, Mas Guyup. Boleh. Ya, saya tunggu terlebih dahulu Pak ya.
1, 2, 3. Sekali lagi, bebas. Bebas ya. 1, 2, 3. Oke, ya slide kedua ya, Mas Guyup. Oke. Oh, banyak juga nih yang hadir nih hari ini. Foto formalnya, Pak. Oke, foto formal dulu. 1, Oke. 2, 3. Gaya bebas. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Mas Guyup. Kembalikan ke. Terima kasih banyak. Pak Fahrul, sebelum kita tutup, boleh closing statement-nya Pak Fahrul? Oke, mengucapkan terima kasih ya teman-teman yang udah hadir di sini. Buat teman-teman yang lagi dalam proses untuk mencari pekerjaan baru, tetap semangat. Balik lagi saya bilang belajar banyak hal yang ada, banyak media yang bisa kita gunakan untuk belajar tersebut. Bagus kalau yang ada sertifikat, short course-nya dan lain sebagainya, karena itu yang dapat membantu teman-teman nanti pada saat dilihat oleh para employer atau perusahaan-perusahaan yang mencari. Tetap semangat, semoga kita semua juga di masa ini juga bisa tetap sehat, dan terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Fahrul. Teman-teman ingat, jangan lupa selalu upgrade dirinya, upgrade skill-nya, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Terima kasih banyak teman-teman untuk kehadirannya. Terima kasih banyak Pak Fahrul dan tim Transvision-nya atas kesempatan yang diberikan kepada Jobstreet. Sampai ketemu lagi dengan webinar selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang Pak Fahrul. Selamat siang semuanya.